KUHD ini adalah hukum khusus yang mengatur asuransi sebagai perjanjian. Nah, ada lagi nggak selain ini? Ya, saya ingin katakan bahwa pasal 251 ini tidak multitafsir, tidak mengandung ya ambigu. Dia sangat jelas. Hanya bagi orang yang kurang memahami ini dapat diartikan sebagai ambigu atau multitafsir. Jadi putusan ini sebenarnya tidak menghilangkan asas itikat baik. Ya. Tidak. Banyak orang yang berpikir bahwa wah asas itikat baik sudah tidak ada dengan putusan MK di Indonesia. Itu keliru. Halo, kembali lagi di Rein Podcast bersama saya Avandi selaku legal di Reasuransi Indonesia. Kali ini dalam Rein Podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu seorang ahli asuransi sekaligus dosen senior hukum asuransi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu Bapak Cornelius Simanjuntak. Halo Bapak. Halo Mas Fandi, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Gimana Mas Fandi? Ya, alhamdulillah juga sehat-sehat juga Pak. Puasa ya? Ya, puasa ya, ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, terima kasih Pak Cornel. Ya. Untuk podcast kali ini kita akan membahas salah satu itu Pak, tema yang menarik di dalam dunia asuransi dan reasuransi. Yaitu adalah terkait ini Pak, putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 251 KUHD. Itu kan dalam beberapa bulan ini kan banyak ibaratnya pelaku industri mempertanyakan putusan tersebut. Bahwa putusan tersebut ada rasa mungkin mencerminkan keadilan bagi tertanggung tapi tidak ketidakadilan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Kita kali ini akan membahas ini sih Pak, membedah terkait putusan 251 KUHD itu dan bagaimana impact-nya terhadap industri asuransi dan reasuransi di Indonesia Pak. Ya, memang ini Mas Afandi pada waktu tanggal 3 Januari Februari ya. Iya. Diumumkan, dibacakan putusan itu, saya lagi berada di Singapura dan saya tanya ke Indonesia, kapan ini putusan nih? Pas pada hari itu, ya seseorang eksekutif asuransi menyampaikan kepada saya, Pak Cornel, ini informasi bahwa hari ini akan dibacakan putusan oleh MK. Jadi pada saat itu saya terus ya kuping saya ya dan perhatian saya meskipun saya di Singapura ke Indonesia terus, bagaimana nih putusan dari MK itu, karena saya juga sangat ingin ya mengetahui segera begitu. Karena ini kan pasal 251 ini kan adalah suatu asas yang sangat fundamental dan universal di dalam kontrak atau perjanjian asuransi, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia dan negara gitu Mas. Oke Pak, kita langsung masuk ke diskusi santai aja ya Pak ya. Jadi diskusi terkait 251 kita ngalir aja, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, nanti ada tambahan juga, mungkin ada kita pembahasan lebih khusus terkait pertanyaan itu. Mungkin pertanyaan pertama kita melihat dari kacamata perspektif hukum dulu ya Pak. Menurut Bapak ini bagaimana konstruksi hukum pasal 251 KUHD dalam kerangka hukum perdata Indonesia, khususnya dalam asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum? Apakah ada celah Pak atau ambiguitas yang memungkinkan penyalahgunaan dalam prinsip ini? Menurut Bapak bagaimana Pak? Iya, supaya pada awal ini saya perlu jelaskan dulu ya mengenai prinsip atau asas yang diatur di dalam pasal 251 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal ini
ya memuat suatu asas yang dikenal di dalam ya dunia perasuransian internasional, the doctrine atau principle of utmost good faith. Dalam bahasa Indonesia adalah asas atau prinsip itikat paling baik. Ya. Tetapi di dalam kesehari-harian lebih banyak ya para ahli hukum dan juga praktisi asuransi menyebutkannya sebagai ya asas atau prinsip itikat baik saja. Nah, apa sih isi dari prinsip itikat baik ini? Ya, secara singkat adalah bahwa setiap orang ya yang ingin mengasuransikan dirinya atau suatu benda yang menjadi objek asuransi, orang itu yang nanti menjadi tertanggung atau pemegang polis, ya, oleh hukum, oleh prinsip ini diminta untuk bersikap beritikat baik, artinya jujur dalam menyampaikan informasi-informasi atau keterangan dan data-data ya mengenai objek asuransi yang akan dialihkan risikonya kepada perusahaan asuransi, artinya yang ingin diasuransikan. Ya, betul. Ya. Misalnya kalau dia mau mengasuransikan jiwanya seseorang, maka tentu data-data mengenai data dirinya, pekerjaan, usia, riwayat penyakit ya yang pernah dia alami atau sedang dan seperti itu. Nah, itu yang diminta oleh prinsip ini, diminta oleh hukum. Nah, kalau demikian, kalau prinsip ini dilaksanakan dengan baik, apa dampaknya? Maka tidak akan ada persoalan di dalam proses penyelesaian klaim. Iya, betul. Karena perusahaan asuransi mendapatkan data yang sebenarnya. Data ini dipergunakan untuk mengolah ya syarat-syarat, ketentuan dan kondisi dari polis yang mau diberikan kepada calon nasabah atau tertanggung itu. Tetapi kalau data yang disampaikan itu tidak benar atau ada disembunyikan, apalagi sengaja disembunyikan, misalnya sudah ada sakit. Sakit gula. Ternyata di dalam formulir pengajuan asuransi ditanya apakah saudara pernah sakit gula atau sedang sakit gula, dijawab tidak, padahal sudah sakit. Nah, ini ya perusahaan asuransi terdampak dalam melakukan asesmen risiko atau analisis risiko menjadi tidak benar karena data yang masuk adalah tidak benar. Dan ini akan berakibat pada saat klaim. Kalau saat klaim terjadi, maka perusahaan asuransi biasanya melakukan verifikasi dan investigasi kebenaran data-data itu tadi. Ternyata ditemukan dan dapat dibuktikan dari rumah sakit bahwa tertanggung yang sudah meninggal itu ataupun sakit, dirawat dan ada biaya ya. Ternyata sudah sakit sebelumnya, sebelum masuk asuransi. Maka hukum asuransi dan polis asuransi mengatakan klaim tidak bisa dibayar karena tidak dijamin oleh polis. Nah, inilah yang sering menimbulkan persoalan di dalam sehari-hari gitu. Ini kan terkait apa Pak? Apakah konsep 251 tuh dalam itu pembatalan atau penolakan klaim itu kan ada dua konsep yang berbeda itu. Nah, tadi kan bagaimana struktur hukumnya? Apakah ini ada mengandung ambigu? Ya, betul. Ya, atau multitafsir sesungguhnya tidak ya. Pasal 251 itu ya sangat jelas sekali. Secara letterleg, secara bahasa juga ya dapat dipahami. Nah, sebentar saya ambil ya KUHD ini supaya jelas bagi pemirsa atau pendengar. Karena ini dalam hukum, jadi saya harus melihat teks aslinya. Ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dari aslinya Wet van Koophandel yang diterjemahkan oleh Profesor R. Subekti, ahli hukum perjanjian Indonesia, dan R. Citro Sudibyo. Inilah terjemahan asli.
sekarang banyak beredar di luar di internet tetapi tidak lagi seperti ini. Dikatakan setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikat baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutup ya dengan syarat-syarat yang tidak sama mengakibatkan batalnya pertanggungan. Jadi dikatakan kalau ada keterangan yang keliru, yang tidak benar, ya, yang tidak disampaikan oleh pihak calon nasabah atau tertanggung, nah kalau itu diketahui oleh pihak perusahaan asuransi dari awal, maka perjanjian itu tidak akan ditutup. Artinya perusahaan asuransi tidak bersedia untuk memberikan polis atau ya tidak ditutup dengan syarat yang sama, tidak ditutup dengan syarat-syarat kondisi yang sama atau yang standar. Jadi ada misalnya tambahan premi harus lebih mahal, ya kan? Kalau itu tidak terjadi, ya maka perjanjian itu batal dengan sendirinya, artinya batal demi hukum. Ya. Berarti 251 itu ketika tidak memenuhi 251 ketika sebelum dibatalkan ya untuk putusan jadi sebelum 251 ketika tertanggung tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, berarti perjanjian itu batal demi hukum. Berarti otomatis kalau misalnya premi yang sudah masuk ke perusahaan asuransi berarti harus dikembalikan lagi ya Pak ya. Jadi kan dikembalikan seperti semula lagi. Betul. Seolah-olah tidak ada perjanjian sama sekali gitu. Memang di dalam hukum kan soal pembatalan ini perlu saya jelaskan ada dua. Satu ya batal demi hukum, satu dapat dibatalkan. Di dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata ya itu ada syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4. Itu 1, 2 syarat itu disebutkan syarat subjektif. Yang syarat 3 dan 4 disebutkan syarat objektif. Tetapi ingat, di dalam perjanjian asuransi ya karena bagaimana konstruksi dan bagaimana kedudukan hukum perjanjian asuransi yang diatur dalam KUHD ini, saya ingin jelaskan bahwa dia mempunyai kekhususan. Dia adalah lex specialis. Betul, Pak. Di dalam adagium hukum, ada adagium hukum atau asas ya universal bahwa lex specialis derogat legi generali. Artinya hukum yang khusus itu mengesampingkan ketentuan-ketentuan hukum yang sama yang diatur di pengaturan hukum atau di kitab undang-undang yang sifatnya umum tadi. Jadi KUHD ini adalah hukum khusus yang mengatur asuransi sebagai perjanjian. Nah, ada lagi nggak selain ini? Ada, tentu Undang-Undang Nomor 40. Undang-Undang asuransi. Mas Afandi tahulah. Itu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang telah dirubah dengan Undang-Undang P2SK. Nomor 4 tahun 2023 itu. Dan juga peraturan-peraturan otoritas jasa keuangan. Tetapi itu bukan tentang hukum perjanjian asuransi, itu adalah hukum mengatur penyelenggaraan usaha asuransi itu. Jadi, ya saya ingin katakan bahwa pasal 251 ini tidak multitafsir, tidak mengandung ya ambigu. Dia sangat jelas. Hanya bagi orang yang kurang memahami ini dapat diartikan sebagai ambigu atau multitafsir. Kita lanjut ke 251-nya sendiri nih, menarik Pak 251, apalagi di KUHD. Kan seiring berjalannya waktu kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia itu satu angkatan dengan KUHP, KUH Perdata, dan itu
diwariskan zaman kolonial lah, zaman Belanda, hukum yang masa lalu, apakah bisa diterapkan di zaman sekarang? Dan kita lihat sendiri bahwa Kementerian Hukum dan HAM itu mencoba untuk memperbarui undang-undang tersebut. Salah satunya yang sudah rilis adalah KUH pidana. Nah, apakah seberapa fleksibel nggak 251 KUHD ini di dalam perkembangan dinamika bisnis sekarang ini loh Pak, sehingga perlu ada pembatalan oleh tertanggung atau Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 251 itu. Ya, jadi sebenarnya inti pertanyaannya kan yang saya tangkap adalah apakah pasal 251 ini masih relevan atau tidak? Ya, betul. Karena mengingat bahwa ini adalah berasal dari hukum kolonial. Ya. Ya. Saya ingin katakan bahwa ya menyangkut prinsip ini sampai sekarang prinsip ini juga berlaku di mana-mana di setiap negara. Ya. Jadi ya hukum itu ada hukum-hukum yang asas-asas yang atau prinsip-prinsip hukum yang sifatnya itu dapat dikatakan kekal. Ya dia tidak dimakan oleh zaman. Ya. Ya sama dengan prinsip itikat baik ini, asas itikat baik dalam perjanjian asuransi. Karena kenapa? Intinya adalah setiap orang yang akan mengasuransikan suatu objek asuransi itu bisa jiwa, ya tubuh, kesehatan, harta benda, mobil, bangunan dan lain-lain itu. Maka harus ya bersifat jujur dalam menyampaikan keterangan dan informasi data-data mengenai objek asuransi itu. Sampai kapanpun ini di dalam transaksi ya perdagangan ya di sektor jasa keuangan ataupun di sektor non keuangan itu akan tetap ada. Ya akan tetap ada. Tetapi bagaimana dalam pelaksanaannya? Dalam pelaksanaannya itulah perlu ada sesuatu ya penjelasan ya mengenai prinsip ini. Mengapa di Indonesia ini prinsip ini, mohon maaf termasuk para hakim-hakim karena saya sering menjadi saksi ahli di pengadilan ya. Tidak semua hakim memahami dengan baik. Ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka karena mayoritas atau hampir semua hakim itu juga tidak pernah mendapatkan mata kuliah hukum asuransi. Ya. Jadi saya melihat bahwa ini relevan, tidak usang dan tidak multitafsir, sangat jelas. Tadi menarik pernyataan dari Pak Kornel terkait kejujuran dari tertanggung atau mungkin itikat baik dari tertanggung. Nah sebenarnya kan dalam bisnis asuransi ini kan kasusnya ini kan terkait asuransi jiwa ya life. Di dalam garda depan asuransi itu ada agen. Agen di mana itu mewakili perusahaan asuransi untuk mencari tertanggung di luar. Nah, kadang-kadang di lapangan itu agen tuh selalu kan yang namanya kita agen tuh mendapatkan komisi ya dari setiap premi yang masuk. Nah, di dalam praktek di lapangan tuh agen tuh selalu diberikan beban target yang besar sehingga agen itu di dalam penyampaian informasi mungkin hanya memberikan apa ibaratnya surga lah ibaratnya. Oh harus gini-gini, janji-janji yang bagus. Nah kebetulan bisa nggak kemungkinan nggak dari agennya sendiri juga apa berbuat mungkin fraud, dia sebenarnya sudah tahu bahwa tertanggung ini sakit tapi dia memaksakan untuk supaya tertanggung berbohong. Tertanggung berbohong atau premi masuk ke dalam perusahaan supaya dia mendapatkan komisi itu. Gimana Pak pendapatnya Pak? Nah jadi kan hukum itu salah satu ya tujuan dari hukum itu kan untuk menciptakan keadilan. Ya keadilan. Nah apakah pasal 251 ini adil? Banyak pihak yang mengatakan wah pasal 251 KUHD itu hanya mewajibkan tertanggung atau nasabah asuransi untuk beritikat baik. Wah perusahaan asuransi enak-enak aja nggak diwajibkan oleh pasal 251. Ya, pasal 251 memang demikian. Kenapa? Karena pasal 251 ini mengatur kewajiban dari pihak tertanggung atau nasabah. Apakah ada peraturan perundangan yang mengatur kewajiban dari pihak perusahaan asuransi untuk beritikat baik, untuk jujur? Oh ada.
Tapi bukan diatur di sini. Itu diatur di dalam undang-undang perasuransian, undang-undang penyelenggaraan usaha, itu nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Betul. Dan juga di dalam peraturan-peraturan otoritas jasa keuangan mengenai konsumen, asuransi, pelayanan konsumen dan sebagainya. Itu banyak itu peraturannya, banyak kewajibannya. Dapat saya jelaskan secara singkat. Pertama, kewajiban perusahaan asuransi dalam proses terjadinya tadi perjanjian asuransi ini, ya, pihak perusahaan asuransi termasuk agennya atau bagian pemasaran, ya, pihak menjual atau kalau ada bank asuransi termasuk pihak dari bank asuransi itu, ya, wajib, ya, untuk bersindikat baik. Artinya wajib menjelaskan isi dari polis. Isi dari produk asuransi, apa yang dijual, ya, manfaatnya kepada tertanggung atau nasabah asuransi, ya, dengan jujur juga, dengan baik, tidak boleh berbohong seperti tadi. Agen ini dia kan agen itu adalah seseorang yang bekerja untuk dirinya sendiri, ya, atas nama perusahaan asuransi menjual polis kan, menjual produk asuransi. Nah tadi Mas Afandi katakan kadang-kadang mungkin ada agen, ya, yang tujuannya semata-mata bagaimana supaya terjadi closing, supaya terjadi nasabah membeli polis, ya, betul lah gitu. Kalau sampai seorang agen melakukan hal seperti itu, bahkan dia mendorong atau seolah-olah membuka kesempatan bagi nasabah untuk tidak beritikat baik atau untuk menutupi informasi yang seharusnya dia buka, ya, dia sampaikan ke perusahaan asuransi, agen ini bersalah. Agen itu bersalah. Ya, agen itu. Tetapi apakah semua agen seperti itu? Tidak. Mengapa saya katakan tidak? Karena kita lihat pertumbuhan asuransi, terutama asuransi jiwa itu sangat pesat di Indonesia. Kalau, ya, banyak orang yang tidak puas dengan perusahaan asuransi, apakah makin banyak orang membeli polis? Menurut Mas Afandi akan banyak nggak? Enggak sih. Enggak kan? Iya, makin turun. Turun malah. Yang tadinya ada polis malah dibatalin kan? Ya, betul. Tetapi sekarang buktinya sangat. Dan kalau kita bandingkan dengan klaim yang dibayar triliun-triliunan, ya, industri asuransi secara nasional dengan masalah sengketa sangat kecil. Ya, sangat kecil. Demikian, ya, penjelasannya. Ya Pak, kita balik lagi ke 251 tadi Pak. Ketika putusan itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kan tahu sendiri Mahkamah Konstitusi adalah negatif legislator, di mana dia hanya membatalkan suatu pasal di dalam undang-undang yang tidak sesuai undang-undang dasar. Nah, tetapi saat ini kan dia memberikan makna lagi di dalam itu. Bahkan putusan 251 itu dianggap sesuai ketika ada klausul 2, ditambahkan 2. Terjadi kesepakatan pembatalan perjanjian itu bisa terjadi kesepakatan atau melalui pengadilan gitu. Nah, apakah putusan tersebut itu langsung bisa dieksekusi oleh pelaku industri asuransi atau gimana Pak? Atau harus dari legislator itu, dari DPR atau pemerintah harus membuat peraturan untuk menjelaskan dari putusan 83 itu sendiri Pak? Oke, jadi sebenarnya saya tangkap isi inti dari pernyataan Mas Afandi, ya, bahwa bagaimana ini sudah ada putusan dari MK, ya, betul. Yang putusannya itu saya bisa bacakan amar putusan berkaitan dengan pasal 251 itu. MK menyatakan norma pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, ya, sepanjang tidak dimaknai termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan
harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan. Ya, betul, Pak. Jadi putusan ini sebenarnya tidak menghilangkan asas itikat baik. Ya. Tidak. Banyak orang yang berpikir bahwa wah, asas itikat baik sudah tidak ada dengan putusan MK di Indonesia. Itu keliru. Asas itikat baik itu dalam perjanjian asuransi tetap diakui, dan dengan putusan MK juga itu ya tetap ada. Tetapi apa perbedaannya sebelum putusan itu dengan setelah putusan? Kalau sebelum putusan MK, perusahaan asuransi ya, kalau ada penyampaian informasi yang tidak benar atau yang tidak diungkapkan, yang kerap kali kalau di asuransi dikatakan istilah pre-existing condition. Ya, betul. Jadi kondisi yang sudah ada. Ya. Misalnya kalau di asuransi umum misalnya, kondisi perusahaan stok misalnya beberapa bulan terakhir sudah sedikit, ya. Tetapi disampaikan stok masih banyak gitu loh, ya. Nah kalau di asuransi jiwa, seseorang yang mau menasuransikan jiwanya itu sudah sakit, ya, tetapi dikatakan tidak sakit oleh dia, maka itu pre-existing, maksudnya sudah ada sebelumnya. Ya udah ada riwayat lah. Sudah ada riwayatnya, ya. Nah itu kalau sebelum putusan ini, kalau ternyata terbukti, harus terbukti dulu ya, bahwa tertanggung, ya, telah menyembunyikan suatu informasi yang penting, ya, dan itu mengakibatkan terjadi suatu kerugian atau klaim, ya, katakanlah kalau asuransi jiwa tertanggung sakit atau meninggal dunia, ya, di dalam asuransi umum misalnya terjadi kebakaran, ya, nah, kalau sebelumnya perusahaan asuransi dapat segera membatalkan polis, ya, dan klaim tidak dibayar. Bahkan di dalam polis-polis, ya umumnya di asuransi jiwa itu di dalam pasal atau ketentuan mengenai penyampaian informasi diatur bahwa kalau ada informasi yang disembunyikan oleh pihak tertanggung atau pemegang polis, maka pihak perusahaan asuransi dapat membatalkan polis secara sepihak. Dan bahkan ada yang berbunyi premi tidak dikembalikan. Ya, kalau sudah terbukti bahwa tertanggung itu tidak jujur, berbohong, gitu, ya. Jadi polis dibatalkan, premi tidak dikembalikan, klaim tidak dibayar. Nah, kalau dengan putusan ini, karena sudah dikatakan, ya, pasal 251 ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan kesepakatan penanggung dan tertanggung atau ya berdasarkan putusan pengadilan, maka perusahaan asuransi tidak mempunyai hak lagi, tidak boleh lagi untuk membatalkan polis meskipun dia sudah tahu tertanggung itu tidak jujur, tertanggung tidak beritikat baik. Misalnya mengenai stok tadi, ternyata stok sudah hanya 10 karung, maksudnya dia bilang masih 100 karung. Nah, penanggung perusahaan asuransi tidak bisa membatalkan polis karena dengan putusan MK sudah merubah nih, ya sudah merubah makna dari pasal 251 itu. Nah, jadi kalau terjadi seperti itu sekarang, perusahaan asuransi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak mungkin tertanggung mau membatalkan polis, ya kan? Betul, ya. Orang dia mau minta harus klaim. Disepakatin, ya. Ya harus disepakatin. Mana mungkin dia berarti harus ke pengadilan kan? Ya, betul, pengadilan. Berarti berperkara. Sebenarnya putusan ini, ya, kalau saya analisis, ya Pak, juga memberatkan nasabah. Memberatkan nasabah. Kalau hakim yang benar, hakim yang jujur dan tidak ada apa-apa di balik layar, dan ternyata seseorang tertanggung pemegang polis sudah berbohong, ya tidak jujur,
dan hakim bisa membuktikan itu di pengadilan, klaim pasti ditolak dong. Nah, padahal tertanggung ini harus ke pengadilan kan, harus hukum mengatakan begitu, pasal 251 kan mengatakan begitu kan. Kan dia nggak bisa dong sendiri kan, harus ada izin advokat. Ya. Tertanggung kan tidak ada izin advokat, berarti kan harus meminta lawyer, pengacara kan. Ya. Gratis nggak, harus bayar kan. Nah, di situ sebenarnya kasihannya saya lihat tertanggung. Betul Pak. Ya, jadi dampaknya tidak hanya pada penanggung, dan nanti ya kalau ada sengketa-sengketa begini, semua pembatalan polis ke pengadilan. Coba Mas Afandi bayangin. Itu kalau pergi ke pengadilan, tempat duduk aja, tempat berdiri aja kadang-kadang nggak ada. Ya betul. Saking ramenya tambah lagi. Ya. Seperti di Jakarta Selatan misalnya, Jakarta Pusat. Iya kan? Nah gimana? Kasian kan? Ya betul Pak. Ya, demikian Mas Afandi. Tapi apakah ada celah ya Pak ya? Kayak misalnya kan tadi kan ada 2 ketentuan, kesepakatan pembatalan perjanjian. Nah, kesepakatan itu apakah ada celah ketika misalnya contohnya let's say kayak kita sudah beri tekad baik untuk pemberitahuan pembatalan polis gitu. Misalnya pembatalan polis dikarenakan ada bukti yang cukup, dikarenakan waktu pre-exit condition dia tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tapi kita memberikan surat lah kepada tertanggung bahwa ini pembatalan polis, silahkan 14 hari menanggapin surat ini. Atau ketika 14 hari tidak menanggapi surat ini, maka kita anggap selesai, atau ada negatif clause itu loh Pak. Itu gimana Pak gitu? Kayak semacam kayak ibaratnya kita melakukan somasi tapi tidak ditanggapin, ya mau nggak mau dia menerima somasi itu gitu, gimana Pak? Hal demikian umumnya tidak diterima di pengadilan. Harus ada jawaban. Harus ada jawaban jelas. Jadi nggak bisa begini. Kalau 10 hari, 14 hari tidak ada jawaban, berarti tinggal nggak kamu setuju klaimnya dia dianggap dibayar. Setuju ya, gitu kan. Kan kita kan berpikirnya kepastian hukum kan. Iya, betul. Ya. Jadi sebenarnya juga dalam pertimbangan hukum hakim kan mengatakan tadi bahwa pasal 251 ini multitafsir. Saya sudah jelaskan tidak multitafsir, ya. Yang kedua, tidak memberikan keadilan. Menurut saya justru ini adil. Karena orang yang tidak jujur, yang mau menipu, harus dihukum. Ya, betul. Orang yang beritikat baik itu dilindungi oleh hukum. Tetapi kalau ternyata ada perusahaan asuransi, ya, padahal nasabah ini jujur loh. Tapi perusahaan asuransi mengatakan kamu nggak jujur. Ya jelas perusahaan asuransi yang salah kan. Ya, betul. Nah itu ya karena juga di dalam praktik sehari-hari, saya juga tidak bisa mengatakan semua perusahaan asuransi baik. Ya, karena itu ada oknum kan. Ya betul. Ya, ada juga kan. Kita juga bisa lihat kalau semua hakim tidak baik, nggak bisa juga. Kalau ada di Surabaya karena 15 miliar uang terus yang sudah membunuh dibebaskan. Ya kan, apakah hakim semua begitu? Tidak, ya betul. Itu hanya oknum. Iya. Nah, terkait tadi Bapak juga membahas terkait pihak asuransi harus kehati-hatian. Jadi setelah adanya 251 kan membuat beberapa perusahaan asuransi itu menerapkan prinsip kehati-hatian lebih rigid lah daripada sebelumnya. Lebih mendapatkan perhatian, apalagi di garda depannya mereka lah, di mana ini kan terkait putusan ini sebenarnya kan di dalam asuransi life ya Pak ya, jiwa ya. Jadi apakah ibaratnya ketentuan ini juga mempengaruhi nggak terkait prinsip kehati-hatian suatu perusahaan, terus manajemen risikonya perusahaan juga gitu di perusahaan asuransi itu sendiri Pak? Iya, jadi sebenarnya begini ya. Kalau kita baca di dalam putusan MK nomor 83 tahun 2024 itu ya. Dikatakan bahwa perusahaan asuransi haruslah berhati-hati, ya. Seyogianya perusahaan asuransi jangan mau percaya begitu saja terhadap apa yang disampaikan oleh tertanggung. Ya. Saya rasa ini nggak cocok ini. Masa kita mencurigai aja terus orang?
kalau misalnya nih, saya dari perusahaan asuransi, saya agen nih ya. Terus Mas Afandi, prospek saya calon nasabah. Terus saya minta diisi, saya sodorkan surat permohonan asuransi jiwa SPAJ. Tolong Mas Afandi ini dijawab secara jujur ya, karena ini akan menjadi dasar dari pembuatan polis dan betul. Ini ya bagian kesatuan dari polis ya, jadi harus dijawab dengan jujur. Terus ya kan Mas Afandi udah jawab kan, masa setelah saya terima udah dijawab semua, terus saya curiga aja. Jangan percaya katanya kan, oleh hakim mengatakan jangan perusahaan asuransi seyogianya jangan percaya begitu saja terhadap apa yang disampaikan oleh tertanggung. Ya. Nah saya katakan, benar gak? Mana buktinya? Mana buktinya ini? Mana buktinya? Ya, Mas Afandi tidak pernah sakit. Mana buktinya? Ya, saya rasa justru kita harus mendorong mempercayai orang gitu. Gitu. Tetapi kalau suatu saat terbukti orang itu tidak jujur, maka dia harus dihukum. Begitu kan? Ya betul Pak. Kalau semua harus dicek, bisnis nggak jalan lah. Kita ke bank sekarang. Saya kemarin baru dari bank. Ini mau transfer, sumber dananya dari mana? Mau taruh uang, sumber dana dari mana? Saya jelaskan dari penghasilan saya. Masa pihak bank mengatakan, oh kami nggak percaya. Tolong Pak, mana buktinya? Ya nggak begitu kan? Ya jadi saya tidak sependapat dengan pendapat hakim itu di MK. Ya, menurut saya tidak begitu. Kita harus mendorong supaya kedua belah pihak bisa saling mempercayai. Tetapi awas ya, kalau tidak jujur ada hukumannya. Gitu. Ya. Hukumkan untuk mendorong orang untuk saling mempercayai. Ya betul. Bukan untuk mencurigai. Nah, ini yang saya tidak sama sekali saya tidak sependapat. Boleh dong saya tidak sependapat. Saya sebagai orang akademisi bisa berpendapat lain, ya kan? Mungkin itu bisa terjadi karena logika hakimnya sendiri ya, di mana kan mereka berpendapat bahwa ketika kamu menerima polis tersebut, kenapa tidak melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum menerima polis gitu. Nah itu juga itu di dalam. Itu juga itu kan sebenarnya kayak ibaratnya kayak kita melamar suatu pekerjaan ini di bidang lain. Melamar suatu pekerjaan kan perlu medical check up sebelum diterima bekerja di perusahaan itu. Ini kan mungkin pola pikirnya hampir mirip-mirip dengan majelis atau majelis hakim itu berpikirnya begini. Berpikir sangat simpel dan sangat sederhana. Berpikir bahwa mengapa ya tidak diminta medical check up? Tapi tahu kan Mas Afandi medical check up sekarang 5 juta kan? Bisa 3 juta, bisa berapa juta. Nah, siapa yang membayar ini? Bahkan ini memberatkan masyarakat. Pemerintah mengatakan jangan bebankan lagi rakyat. Rakyat sudah susah. Ini orang mau menutup asuransi justru harus diringankan. Janganlah buang uang untuk medical check up, tapi Anda jujurlah. Itulah prinsip asuransi. Jadi itu the golden rule of insurance. Nah, bahwa dalam pelaksanaannya bisa terjadi sesuatu yang agak berbeda, untuk itulah ada hakim. Untuk itulah ada pengadilan, untuk itulah ada arbitrase, ada lapses jika ada bani, ya kan? Ada lagi Mas Afandi? Ya, ini terkait ini Pak, kita pindah lagi terkait di PUJK sebenarnya. Kan PUJK selama ini kan selalu mengedepankan terkait perlindungan konsumen di dalam proses bisnis asuransi ya Pak ya. Karena kan selama ini kita lihat banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang gagal bayar dan banyak tertanggung itu nasabah atau nasabah itu yang kesulitan meminta klaimnya itu, terutama gagal bayar lah istilahnya gagal bayar di mana asuransi besar itu pada kolaps, pada bangkrut dan semuanya tidak mempunyai finansial untuk membayarkan klaim tersebut. Nah, OJK ini sebagai regulator itu apakah sudah ada ibaratnya menurut Bapak atau menurut percakapan Bapak dengan regulator udah langkah-langkah selanjutnya terkait pasal 251 ini Pak? Nah, pasal 251 itu jadi Mas Afandi saya mau jelaskan. Waktu proses di pengadilan belum ada putusannya. Pada saat itu pihak OJK Divisi Hukum meminta saya
ada fokus group discussion. Ya, betul Pak. Ya, di suatu tempat saya diundang untuk menjelaskan ini. Ya, menjelaskan itikat baik ini gitu. Saya jelaskan dan kemudian mereka meminta bahwa mereka ingin mengajukan saya sebagai saksi ahli di MK. Tapi saya katakan pada waktu itu karena melalui prudensial saya diminta dari awal untuk bersiap-siap karena AJI akan prudensial dan AJI akan mengajukan saya sebagai saksi ahli. Jadi saya katakan saya tidak bisa lagi. Ternyata mungkin ada miskomunikasi ya. Dan akhirnya saya tidak jadi saksi ahli. Karena OJK berpikir kan saya sudah akan saksi ahli dari pihak prudensial dan yang diajukan oleh OJK. Jadi OJK berpikir saya dari AJI. Padahal ya dari sana diambil karena mungkin salah pemahaman, mereka menganggap bahwa saya akan diajukan dari OJK karena memang selama ini kan saya beberapa kali ada uji materi di MK, OJK selalu ajukan saya sebagai saksi ahli ya beberapa kesempatan gitu. Nah, itulah sebenarnya salah satu yang membuat saya sedih, saya tidak ikut memperjuangkan di pengadilan gitu. Kenapa? Karena yang saya lihat itu yang saksi ahli itu adalah seorang guru besar hukum bisnis dari salah satu universitas ya ternama juga, tapi bukan dari UI ya dari UGM dan juga ada seorang yang mantan direktur utama dari asuransi sosial. Dalam asuransi sosial ini kan tidak relevan. Iya betul. Ini kan karena asuransi sosial wajib sifatnya nggak ada underwriting kan. Iya benar-benar. Iya sakit nggak sakit ya harus wajib terima. Sifatnya karena sosial kan itu. Nah saya katakan kalau seandainya saya ada kesempatan mungkin majelis hakim bisa berbeda pandangannya. Kenapa? Dunia tidak mengetahui, tidak banyak praktisi, tidak banyak ahli hukum mengetahui bahwa sejarah terjadinya prinsip itikat baik ini dalam asuransi. Terkait peraturan-peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen ya. Betul, sebenarnya kalau saya lihat sekarang ini OJK banyak sekali mengeluarkan peraturan-peraturan. Laporan itu banyak sekali loh. Betul. Apalagi seeding company dari perusahaan asuransi. Baguskah atau tidak? Menurut saya bagus. Ada peraturan-peraturan, laporan-laporan, tetapi dia agar bagus, laporan itu harus dibaca, dipelajari, dan ditindaklanjuti. Kalau ada yang kurang harus segera ditindaklanjuti gitu. Tapi kalau hanya laporan saja dan laporan masuk ke file, masuk ke gudang, ya nggak ada gunanya kan? Betul, Pak. Nah, kalau berkaitan dengan perlindungan konsumen itu sudah bagus sekali. Antara lain misalnya di Undang-Undang Nomor 40 ya itu juga sudah diatur dan ada turunannya di dalam POJK. Satu diantaranya adalah POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan termasuk perasuransian ya. Itu sudah sangat banyak diatur ya. Dan ya perusahaan-perusahaan asuransi ya harus memperhatikan itu dan melaksanakannya. Memang kalau saya lihat ya kadang-kadang itu berbagai isi dari peraturan itu kadang kalau saya lihat terlalu ya berpihak kepada konsumen ya. Jadi ada yang tidak seimbang begitu, yang tidak seimbang. Mungkin OJK memandang karena konsumen ini di Indonesia banyak individu yang awam terhadap asuransi atau jasa keuangan sehingga muncul seperti itu. Gitu. Nah, sebenarnya tidak ada perusahaan asuransi yang tidak ingin happy nasabahnya. Perusahaan asuransi kan itu kan didasarkan pada kepercayaan tadi ya. Betul. Nah, kalau masyarakat tidak percaya terhadap perusahaan asuransi itu pasti tidak bisa berkembang lagi. Oleh karena itu perusahaan asuransi juga sangat hati-hati dalam hal itu. Nah,
Jadi jangan karena ada sesuatu peristiwa terus misalnya jadi dipukul rata bahwa semua perusahaan asuransi itu kurang baik ya dalam pelayanan terhadap konsumennya. Ya. Tadi Mas Afandi mengatakan banyak gagal bayar perusahaan-perusahaan asuransi besar ya kan? Ya. Jiwasraya, Wana Arta, AJB Bumi Putra, asuransi Jiwa Bumi Putra yang sekarang masih ada. Terus asuransi Jiwa Kresna, ya, tiga betul. ini sudah ada. Oh ada lagi satu lagi Asabri. Oh ya Asabri itu baru Asabri, lagi. Kan memang ini perusahaan besar mengalami masalah, tapi saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ya perusahaan-perusahaan ini ya nasabahnya tidak bisa mendapatkan pembayaran klaim bukan karena pasal 251 KUHD. Ya, betul. Tidak ada kaitannya dengan pasal 251 KUHD atau itikat baik, tetapi karena kondisi keuangan, ya salah manajemen, salah pengelolaan investasi, yang akhirnya perusahaan tidak bisa memenuhi ya janji-janjinya kepada nasabah, kepada konsumen, dan juga tidak dapat meningkatkan permodalannya atau ekuitasnya. Nah, sebenarnya kan selalu diminta OJK terakhir itu tingkatkan ekuitasnya, tapi tidak bisa. Tidak ada pemegang saham, tidak ada uang. Akhirnya ya harus ditutup 3 perusahaan, One Arta Life, ya Jiwasraya dan Kresna Life. Kresna Life ya betul. Ya AJB Bumi Putra sekarang masih kita harapkan bisa diselamatkan ya begitu. Ya demikian Mas Fandi mengenai.